Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Azizatunisa dari kelas 5A dengan NIM 5504200006. Di sini saya akan menjelaskan tentang berinvestasi melalui obligasi. Apa sih obligasi itu? Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi dan dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan sebelumnya kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Fungsi dari obligasi sendiri yaitu sebagai bentuk peminjaman uang. Kemudian nanti pembayarannya sesuai dengan jumlah pokok utang dan bunganya. Sebutan atau nama lainnya adalah kupon. Obligasi memiliki manfaat, yaitu yang pertama sebagai jaminan atau agunan, yang kedua sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank, dan yang terakhir yaitu surat obligasi juga bisa dijadikan sebagai jaminan untuk membeli saham ke bursa efek atau stock exchange. Selain itu, obligasi memiliki kekurangan, yaitu jika harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan turun. Begitupun sebaliknya. Meski dinilai aman, investasi obligasi tetap memiliki risiko gagal bayar, terlebih jika peminjam tidak mampu membayar bunga dan pokok utangnya. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Obligasi ini biasanya berbentuk surat utang negara atau SUN. Yang kedua, ada obligasi korporasi. Obligasi atau surat utang ini diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan. Yang ketiga ada obligasi retail. Obligasi retail adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Contoh obligasi untuk instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan menguntungkan, salah satunya yaitu ORI atau obligasi retail Indonesia. Jenis obligasi ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan SUN atau surat utang negara, yaitu untuk mendanai defisit APBD. Hanya saja obligasi ORI memiliki nominal yang lebih kecil. Obligasi negara retail seri ORI 022 adalah surat utang negara yang dijual oleh pemerintah kepada investor retail di pasar perdana domestik, diterbitkan tanpa warkat, dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Pemerintah telah membuka masa penawaran ORI 022 pada Senin 26 September 2022 dan akan berlangsung selama 25 hari atau masa penawaran ORI 022 akan ditutup pada 20 Oktober 2022. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan menetapkan kupon ORI 022 adalah sebesar 5,95% per tahun yang bersifat tetap atau fixed rate sampai dengan jatuh temponya. Artinya, imbal hasil ORI 022 tidak naik atau turun hingga jatuh tempo pada 15 Oktober 2025. ORI 022 merupakan seri kelima SBN retail yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2022. ORI 022 ditawarkan kepada individu ataupun perseorangan warga negara Indonesia atau WNI melalui mitra distribusi di pasar perdana. Hanya dengan modal mulai dari 1 juta untuk mendapatkan 1 unit, hingga 5 miliar untuk mendapatkan 5.000 unit. Kamu sebagai seorang investor bisa ikut membantu negara sekaligus berinvestasi plus dapat cuan juga. Keuntungan ORI 022 yang pertama, pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang Surat Utang Negara atau SUN dan dananya disediakan dalam APBN di setiap tahunnya. Yang kedua, kupon dibayar setiap bulannya. Yang ketiga, kemudahan akses untuk melakukan transaksi pembelian melalui sistem elektronik, dan masih banyak lagi. Kenapa sih kita harus berinvestasi? Karena berinvestasi merupakan bekal untuk masa tua yang akan mendatang, mulai dari saham, obligasi, emas, dan masih banyak yang lainnya. Banyak orang takut bahwa investasi akan menyebabkan kerugian, kehilangan uang. Investasi membutuhkan modal yang besar, padahal ada beberapa instrumen investasi yang memiliki modal minim. Ketakutan selanjutnya adalah investasi itu rumit dan perlu pengetahuan khusus. Padahal investasi akan menjadi mudah jika kita mempelajari atau memantau investasi kita secara berkala. Investasi merupakan pilihan yang tepat apabila kita dapat memanfaatkannya dengan bijak. Oleh karena itu, penting bagi kita senantiasa belajar dan menggali informasi terlebih dahulu sebelum memulai investasi dalam bentuk apapun itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.